Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang perkalian bilangan bulat yang beranggotakan Muhammad Naufal, Muhammad Fikri, dan Asti Andini Putri. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Yang pertama, bilangan bulat positif atau bilangan asli yaitu contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan bulat nol, dan yang ketiga, bilangan bulat negatif contohnya yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Pengertian perkalian. Perkalian sering disebut juga dengan penjumlahan secara berulang. Simbol dari perkalian adalah tanda kali. Tanda kali ini mirip dengan huruf X. Bentuk umum dari perkalian adalah A dikali B sama dengan C. A dinamakan pengali, B dinamakan bilangan yang dikalikan, dan C adalah hasil kali. Ketentuan perkalian bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya akan positif. Contoh, 3 dikali 5 sama dengan 15. Yang kedua, bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya negatif. Contoh, 5 dikali negatif 4 sama dengan negatif 20. 3. Bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya negatif. Contoh, min 3 dikali 4 sama dengan min 12. 4. Bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Contoh, min 6 dikali min 5 sama dengan 30. Mengapa demikian? Kita berikan perumpamaan. Perbuatan baik bernilai positif dan mendapatkan pahala bernilai positif. Perbuatan buruk bernilai negatif dan mendapatkan dosa bernilai negatif. Yang pertama, perkalian bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Perumpamaannya, jika kita melakukan perbuatan baik yang bernilai positif, maka kita akan mendapatkan pahala yang bernilai positif juga. Yang kedua, perkalian bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Perumpamaannya, jika kita melakukan perbuatan baik yang bernilai positif, kemudian kita melakukan perbuatan buruk yang bernilai negatif, maka kita akan mendapatkan dosa yang bernilai negatif. Yang ketiga, perkalian bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Perumpamaannya, ketika kita melakukan perbuatan buruk yang bernilai negatif dan tidak melakukan perbuatan baik yang bernilai positif, maka kita akan mendapatkan dosa yang bernilai negatif. Yang keempat, perkalian bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Perumpamaan, jika kita tidak melakukan perbuatan buruk yang bernilai negatif, maka kita akan mendapatkan pahala yang bernilai positif. Sifat-sifat perkalian. 1. Komutatif atau pertukaran. Bentuk umumnya A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. 2. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Bentuk umumnya buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Contoh, buka kurung 3 dikali 2 tutup kurung dikali 2 sama dengan 3 dikali buka kurung 2 dikali 2 tutup kurung. Bilangan yang berada di dalam buka kurung dan tutup kurung itu artinya adalah bilangan yang dikelompokkan. Distributif atau penyebaran. Sifat distributif pada perkalian terbagi menjadi dua, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Pertama, bentuk distributif perkalian terhadap penjumlahan. Bentuk umumnya adalah A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah
A kali C. Contoh soalnya, 2 dikali 3 tambah 2 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 kali 2. lalu distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuk umumnya adalah A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Contoh soalnya, 2 dikali 3 kurang 2 sama dengan 2 dikali 3 kurang 2 dikali 2. 4. Perkalian dengan bilangan 0. Bentuk umumnya A dikali 0 sama dengan 0. Atau bisa dibalik 0 dikali A sama dengan 0. Contoh di sini 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. Maksudnya yaitu bilangan dengan jumlah berapapun. Jika dikalikan dengan bilangan 0, maka hasilnya akan tetap 0. 5. Sifat identitas. Bentuk umumnya A dikali 1 sama dengan A. Contoh, 2 dikali 1 sama dengan 2. Bilangan dengan jumlah berapapun, jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Seperti contoh di atas, 2 dikali 1, maka hasilnya akan tetap 2. Yang keenam, sifat tertutup bentuk umumnya A kali B sama dengan C. Contoh soal, 2 dikali 3 sama dengan 6. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara pengerjaan soal perkalian dengan media koin. Bagaimana cara pengerjaannya? Disimak terus videonya ya. Pertama-tama, diketahui koin negatif mewakili bilangan bulat negatif, koin positif mewakili bilangan bulat positif. 2 koin negatif sama dengan minus 2, 1 koin positif sama dengan positif 1, pasangan koin positif dan negatif sama dengan 0. Bentuk umum perkalian yaitu A dikali B sama dengan C. A merupakan bilangan pengali yang mewakili banyaknya kegiatan meletakkan atau mengambil koin ke papan. Jika pengali bertanda positif, maka kita meletakkan koin ke papan. Jika pengali bertanda negatif, maka kita mengambil koin dari papan. B merupakan bilangan yang dikali yang mewakili banyaknya koin yang dipindahkan dari papan. C merupakan hasil kali yang mewakili banyaknya jumlah koin akhir yang terletak di papan. 5 dikali 4 sama dengan 5 merupakan bilangan pengali dan 4 merupakan bilangan yang dikali. Berdasarkan kesepakatan awal tadi, jika pengalinya bertanda positif, maka kita harus meletakkan koin ke papan. Koin apa yang diletakkan yaitu 4 koin positif yang harus diletakkan ke papan. Dengan demikian, perkalian tersebut dapat dimaknai dengan meletakkan 4 koin positif ke papan sebanyak 5 kali. Mari kita letakkan koinnya. 1, 2, 3, 4. Kita harus meletakkan 4 koin positif sebanyak 5 kali ke papan. Kita tambahkan lagi. 1, 2, 20. Dengan demikian, dapat kita simpulkan 5 dikali 4 sama dengan 20. Contoh soal berikutnya yaitu 5 dikali negatif 4. 5 adalah pengali bertanda positif, maka kita harus meletakkan koin ke papan. Koin apa yang harus diletakkan? Yaitu koin negatif. Berapa banyak yang harus diletakkan? Yaitu 4 koin negatif yang harus diletakkan ke papan sebanyak 5 kali. Mengapa harus 4 koin negatif? Karena bilangan pengalinya yaitu negatif 4. Jadi mari kita letakkan koin negatif. 1,
Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dengan demikian, 5 dikali negatif 4 yaitu negatif 20. Contoh soal berikutnya yaitu negatif 5 dikali 4. Karena pengalinya bertanda negatif, maka kita harus mengambil koin dari papan. Berapa banyak koin yang harus diambil yaitu kita harus mengambil 4 koin positif. Karena belum ada koin yang dapat kita ambil dari papan, maka kita isi dulu papan dengan 0, yaitu pasangan koin positif dan koin negatif. Kita isi papan dengan 4 pasang koin positif dan negatif. Ada berapa pasang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasang koin 0. Jika sudah terisi, maka kita harus memindahkan koin. Yaitu koin yang harus dipindahkan yaitu koin positif. Mari kita pindahkan. Sudah, mari kita hitung berapa sisa koin yang ada di papan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dengan demikian, negatif 5 dikali dengan 4, hasilnya adalah negatif 20. Contoh soal berikutnya yaitu negatif 5 dikali negatif 4. Karena pengalinya bertanda negatif, maka kita harus mengambil koin dari papan. Berapa banyak koin yang harus diambil? Yaitu 4 koin negatif. Karena belum ada koin di papan yang harus kita ambil, maka isi dulu papan terlebih dahulu dengan 0, yaitu pasangan koin positif dan negatif. Mari kita letakkan 4 pasang koin positif dan negatif sebanyak 5 kali ke papan. Sudah terisi dengan pasangan koin positif dan negatif, maka kita harus mengambil koin. Koin apa yang harus diambil? Yaitu koin negatif. Mengapa demikian? Karena bilangan yang dikali bertanda negatif, maka kita harus mengambil koin negatif. Mari kita ambil. Jika sudah, mari kita hitung ada berapa koin di papan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dengan demikian, negatif 5 dikali dengan negatif 4, hasilnya positif 20. Berikutnya ada penjelasan tentang sifat asosiatif, sifat identitas, dan perkalian dengan nol. Sifat asosiatif atau biasa disebut juga dengan sifat pengelompokan. Bentuk umumnya yaitu A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contoh soal 3 dikali 2 dikali min 3 sama dengan 3 dikali 2
dikali min 3. Cara menghitungnya yaitu kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kelompok atau di dalam tanda kurung. Maka hasilnya di sini yaitu 6 dikali min 3 sama dengan 3 dikali min 6. Hasilnya juga sama yaitu min 18. Baik, saya akan mempraktikkan perkalian bilangan bulat sifat asosiatif atau biasa disebut dengan sifat pengelompokan. Dengan alat peraga di sini saya menggunakan 2 toples dan mainan Lego. Saya akan membuat contoh, misalnya di sini di toples yang pertama yang di sebelah kiri saya masukkan 3 mainan Lego berwarna biru, 2 mainan Lego berwarna kuning, dan 4 mainan Lego berwarna ungu. Jadi di sini perkaliannya yaitu 3 dikali 2 dikali 4. Nah, sekarang kita ke toples yang kedua yang ada di sebelah kanan. Di sini saya memasukkan 3 mainan Lego berwarna biru, 2 mainan Lego berwarna kuning, dan 4 mainan Lego berwarna ungu. Jadi di sini kedua toples ini nilainya sama, tapi cara menghitungnya akan sedikit berbeda. Jika teman-teman semua penasaran, maka tonton video ini sampai habis ya. Oke, kita akan menjumlahkan toples yang pertama, yaitu dengan cara kita kelompokkan dulu 3 dikali 2. Berapakah hasilnya 3 dikali 2? Mari kita hitung sama-sama. Maka hasilnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 6. Nah, dari hasil yang tadi, kelompok dari 3 dikali 2 hasilnya 6. Kita kalikan lagi dengan angka 4 yang tidak ada di dalam kelompok. Berapakah hasilnya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hasilnya yaitu 24. Nah, itu tadi adalah penjumlahan perkalian sifat asosiatif pada toples yang pertama. Sekarang kita akan menjumlahkan perkalian sifat asosiatif pada toples yang kedua. Apakah hasilnya berbeda atau tetap sama? Kalau yang di toples yang pertama kita jumlahkan bilangan 3 dikali 2, sekarang di toples yang kedua kita jumlahkan bilangan 2 dikali 4. Berarti di toples yang kedua cara hitungnya yaitu 3 dikali kelompok 2 dikali 4. Berapakah hasilnya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasil dari kelompok bilangan 2 dikali 4 yaitu sama dengan 8. Nah, dari hasil 2 dikali 4 sama dengan 8, hasilnya akan kita kalikan lagi dengan angka 3 yang tidak ada di dalam kelompok. Berapakah hasilnya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hasilnya adalah 24. Toples yang pertama hasilnya 24 dan toples yang kedua juga hasilnya adalah 24. Jadi hasilnya tetap sama. Nah, itu adalah contoh dari perkalian sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Kemudian ada perkalian bilangan bulat dengan sifat identitas. Bentuk umumnya yaitu A dikali 1 sama dengan A. Contoh soal misalnya di sini ada 5 dikali 1 sama dengan 5. Maksudnya di sini yaitu bilangan dengan jumlah berapapun jika dikalikan dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Seperti tadi contoh 5 dikali 1 maka hasilnya adalah tetap 5. Kemudian ada perkalian dengan 0. Bentuk umumnya yaitu 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Begitu juga sebaliknya 0 dikali 1 sama dengan 0. Contoh soal di sini yaitu 6 dikali 0 sama dengan 0. Artinya yaitu bilangan dengan jumlah berapapun jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan tetap 0. Seperti tadi contoh 6 dikali 0 sama dengan 0. Distributif atau penyebaran. Sifat distributif pada perkalian terbagi menjadi dua, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuk distributif perkalian terhadap penjumlahan, bentuk umumnya adalah A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Contoh soalnya 4 kali dan buka kurung 3 tambah 2 tutup kurung sama dengan 4 kali 3 tambah 4 kali 2. 4 kali 3 hasilnya sama dengan 12 dan 4 kali 2 hasilnya 8. Lalu tambah 4 tambah 8 sama dengan 20. Lalu distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuk umumnya adalah A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Contoh soalnya 4 kali min 3 kurang 2 sama dengan P kali min 3 kurang 4 kali 2. Hasil dari 4 kali min 3 adalah min 12. Lalu hasil dari 4 kali 2 adalah 8. Lalu min 12 kurang 8 yang mana hasilnya min 20. Sifat tertutup bentuk umumnya A kali B sama dengan C. Contoh soal 5 kali 6